Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil review paper kami yang berjudul A Survey of Explanation in Recommender Systems. Paper ditulis oleh Nafatin Tarif and Judith Master. Paper ini akan membahas tentang explanation in recommender system atau penjelasan dalam sistem pemberi rekomendasi. Kemudian akan menjelaskan 7 kemungkinan keuntungan dari fasilitas explanation dan juga akan menjelaskan bagaimana ukuran yang ada dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas penjelasan. Tujuan dari paper ini adalah untuk memberikan gambaran sistematis terkait pertanyaan terbuka tentang apa yang membuat explanation yang baik. Selanjutnya akan menjelaskan mengapa explanation merupakan hal terbaik dalam sistem pemberi rekomendasi, yaitu karena explanation yang baik dapat membantu menginspirasi kepercayaan dan loyalitas pengguna, dan juga meningkatkan kepuasan, mempercepat dan mempermudah pengguna untuk menemukan apa yang mereka inginkan, dan membujuk mereka untuk mencoba atau membeli item yang direkomendasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alkia. Di dalam paper ini ada 7 fasilitas explanation dalam sistem pemberi rekomendasi. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi menjelaskan cara kerja sistem. Transparansi dapat dievaluasi dengan cara bertanya apakah user paham dengan rekomendasi yang ada. Yang kedua adalah scrutability atau ketelitian. Scrutability ini mengizinkan pengguna untuk memberitahu sistem bahwa hal tersebut salah. Scrutability dapat dievaluasi dengan pengukuran waktu pengerjaan dan ketepatan hasil, scrutinization test. Lalu yang ketiga ada trust. Trust ini adalah tingkatan kepercayaan pengguna terhadap sistem rekomendasi. Trust ini dapat dievaluasi dengan kuesioner tentang kepercayaan user kepada sistem. Yang keempat adalah effectiveness. Effectiveness membantu pengguna membuat keputusan yang baik dan efektif. Effectiveness ini dapat dievaluasi salah satunya menggunakan ukuran akurasi seperti precision dan recall. Lalu yang kelima adalah persuasiveness, yaitu membantu pengguna mengambil keputusan lebih cepat. Persuasiveness dapat dievaluasi salah satunya dalam menghitung jumlah pembelian barang oleh suatu user dibandingkan dengan user yang lain. Lalu yang keenam ada efisiensi. Efisiensi ini membantu pengguna dapat membuat keputusan lebih cepat. Efisiensi dapat dievaluasi dengan cara melihat berapa waktu yang diperlukan user untuk menemukan produk yang mereka inginkan. Lalu yang ketujuh adalah satisfaction, yaitu meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem rekomendasi. Satisfaction dapat dievaluasi dengan cara bertanya langsung kepada user atau melihat loyalty user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asti. Bagaimana pengguna mengetahui bahwa explanation itu baik? Untuk menilai seberapa baik suatu explanation, caranya dengan menguraikan 7 evaluasi fasilitas explanation, dan cara penyajian rekomendasi juga dapat menunjukkan seberapa baik atau relevan item tersebut dianggap. Penyajian rekomendasi ini dapat dengan berbagai cara. Yang pertama, top item, yaitu menawarkan satu item terbaik kepada pengguna. Yang kedua ada top end item. Sistem menampilkan beberapa item sekaligus dan juga dapat menampilkan beberapa item dengan tema yang sama. Jumlah item yang ditampilkan sebanyak N, misal N itu 10, berarti top 10, dan bisa juga top 5 dan sebagainya. Selanjutnya ada similar to top item. Pengguna memberikan preferensi untuk item. Lalu pemberi rekomendasi menawarkan item yang serupa. Sistem pemberi rekomendasi dapat menampilkan satu item daftar item pilihan atau item yang paling sering dilihat. Selanjutnya ada prediksi peringkat untuk semua item. Sistem mengizinkan pengguna untuk menelusuri semua opsi yang tersedia. Kemudian disajikan sebagai peringkat. Jadi setiap item ini ada peringkatnya dan ada skalanya, misal dari 0 sampai 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Interacting with the recommender system. Pemberi rekomendasi dapat berinteraksi dengan sistem, namun membenarkan suatu rekomendasi hanyalah sebagian solusi yang diberikan oleh sistem. Ada berbagai cara di mana pengguna dapat memberikan feedback ke sistem untuk memberitahu bagaimana cara merekomendasi. Next.
Yang pertama, pengguna menentukan kebutuhan. Dengan adanya interaksi ini, pengguna dapat menentukan kebutuhannya masing-masing. Ini memungkinkan untuk menghindari asumsi salah yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faris. Kemudian kedua, pengguna meminta perubahan. Pendekatan ini memungkinkan pengguna untuk secara eksplisit meminta perubahan pada item yang direkomendasikan. Pendekatan ini membantu pengguna menemukan apa yang mereka inginkan dengan lebih cepat. Next. Lalu ketiga, pengguna merekomendasikan item. Pengguna dapat merekomendasikan dan mengubah jenis rekomendasi yang mereka dapat. Pengguna dapat mengoreksi rating yang diprediksi atau memodifikasi peringkat yang mereka buat di masa lalu. Next. Yang keempat, pengguna memberikan pendapat. Pendekatan ini memberikan pengalaman pengguna dapat menyukai dan tidak item yang mereka lihat. Pengguna dapat meminta rekomendasi lebih banyak item dari jenis ini, mengasumsikan pengguna suka item, dan pengguna dapat meminta tidak merekomendasikan item tersebut atau mengasumsikan pengguna tidak menyukai item tersebut. Next. Lalu kesimpulan yang didapat yaitu saat memilih dan membandingkan teknik penjelasan, sangat penting untuk menyetujui apa yang ingin dicapai pada explanation tersebut, sehingga nantinya dapat memberikan gambaran sistematis tentang bagaimana membuat explanation yang baik. Sekian review paper dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.